menyampaikan bahwa terdakwa sampai di rumah bersama saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Saksi Kuat Ma'ruf menyampaikan melihat korban mengendap-endap di tangga lalu dikejar oleh saksi Kuat Ma'ruf sambil menodongkan pisau ke arah korban yang diambil oleh saksi Kuat Ma'ruf di dapur. Keterangan saksi Kuat Ma'ruf lah yang menyampaikan konflik dengan korban sampai mengejar-ngejar dan menodongkan pisau kepada korban sehingga membuat terdakwa Ricky Rijal Wibowo sebagai anggota kepolisian yang paling senior di rumah Magelang tersebut berpikir secara rasional dan antisipatif untuk mengamankan senjata dan pisau yang ada pada saksi Kuat Ma'ruf walaupun pisau telah diamankan dan disimpan di dapur di tempatnya oleh saksi Kuat Ma'ruf karena pisau itu adalah merupakan pisau buah yang kemudian pisau diambil kembali oleh Kuat Ma'ruf dan dibawa ke Jakarta tanpa sepengetahuan dari terdakwa. Sesuai keterangan Kuat Ma'ruf di persidangan, bahwa dengan demikian telah secara tegas dan lugas terdakwa Ricky Rijal Wibowo telah dapat mematahkan dalil jaksa penuntut umum serta terdakwa menyampaikan kembali alasan pengamanan senjata korban tersebut semata-mata dilakukan untuk tindakan antisipasi guna mencegah dan mengeliminir dapat terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dan kekhawatiran akan terjadi keributan lanjutan antara saksi Kuat Ma'ruf dan korban pada malam itu. Bahwa pengamanan senjata di Magelang tersebut sesuai dengan fakta persidangan dari saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, dan saksi Kuat Ma'ruf tidak mengetahui bahwa terdakwa mengamankan senjata dan tidak memerintahkan terdakwa untuk mengamankan senjata korban. Hal mana juga didukung oleh keterangan saksi ahli poligraf yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang hal tersebut membuktikan tidak adanya unsur perencanaan secara bersama-sama pada diri terdakwa. Jaksa penuntut umum dalam hal ini tidak proporsional dan dalam menerapkan standar ganda atas alat bukti yang ia ajukan sendiri, di mana dalam perkara lain menurut pengamatan kami jaksa penuntut umum telah menyandarkan pada alat bukti poligraf untuk berbagai peristiwa yang sebenarnya terjadi. Namun dalam perkara ini jaksa penuntut umum seolah-olah mengaburkan dan tidak memperhatikan bahwa alasan terdakwa ada di rumah Duren 34 adalah perintah dari saksi Putri Chandrawati yang meminta terdakwa diantarkan isolasi. Hal mana didukung oleh keterangan saksi Daden Miftahul Haq serta terdakwa baru mengetahui saksi Putri Chandrawati ingin diisolasi di rumah Duren 346 setelah terdakwa bertanya kepada saksi Putri Chandrawati mengenai tempat isolasi, dan saat terdakwa saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Ma'ruf sudah berada di dalam mobil dengan nomor seri LB 1MH yang sudah siap untuk berangkat. Jikalau terdakwa sudah mengetahui arah dan tujuan dari Duren 3 ke 46, maka seharusnya terdakwa tidak menanyakan di mana saksi Putri Chandrawati ingin isolasi mandiri. Hal tersebut merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan atas alat-alat bukti tersebut. Tanggapan jaksa penuntut umum pada replik huruf A nomor 2 hanyalah merupakan asumsi belaka jaksa penuntut umum yang tidak dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum sehingga asumsi menjadi liar tersebut tidak bernilai serta bermuatan tuduhan yang mengandung fitnah dan tidak rasional. 3. Bahwa replik jaksa penuntut umum pada halaman 3 huruf A nomor 3 yang menyatakan sama sekali tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan korban adalah hal yang benar dan telah menjadi suatu fakta di persidangan. Bahwa jaksa penuntut umum dalam repliknya yang pada pokoknya menerangkan pada dasarnya keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menerangkan memang tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan korban, tapi terdakwa telah berlaku tertutup terhadap korban tentang rencana yang akan dilakukan oleh saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati, termasuk tindakan mengamankan senjata api milik korban Nopriansah Joshua Huta Barat yang ternyata tindakan pengamanan senjata milik korban Nopriansah Joshua Huta Barat adalah salah satu bagian dari rangkaian rencana tersebut dan menjadi hubungan kausalitas langsung dari tindakan merampas nyawa korban Nopriansah Joshua Huta Barat karena senjata api itulah yang membuat korban tidak bisa melakukan perlawanan dan senjata tersebut juga digunakan untuk membuat skenario atau cerita rekayasa yang berjudul peristiwa tembak-menembak di Duren 346. Bahwa dari keterangan tersebut jelas terlihat jaksa penuntut umum tidak dapat memahami secara menyeluruh tentang rentetan peristiwa yang terjadi di rumah Magelang, rumah Saguling, bahkan sampai ke rumah Duren 3. Adapun pengamanan senjata oleh terdakwa Ricky Rijal tersebut semata-mata untuk mengantisipasi tindakan lanjutan dari almarhum Joshua serta meredam ketegangan antara saksi Kuat Ma'ruf dan almarhum Joshua. Dan pengamanan senjata tersebut juga telah disampaikan oleh terdakwa Ricky Rijal kepada almarhum Joshua bahwa senjata miliknya diamankan di kamar terlibat Sambo. Dan dijawab oleh almarhum Joshua, ya sudah, nggak apa-apa bang. Tindakan terdakwa Ricky Rijal Wibowo tersebut menunjukkan jika terdakwa bersikap terbuka dan hal tersebut adalah seizin dari almarhum Joshua. Dan keterangan-keterangan tentang hubungan antara terdakwa Ricky Rijal dan almarhum Joshua memang benar, tidak terdapat permasalahan atau baik-baik saja. Bahwa hal ini bukan hanya diakui oleh saksi Richard Eliezer
melainkan juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya, saksi Daden, saksi Prayogi, saksi Ajen Romer, yang menerangkan bahwa tidak pernah terjadi permasalahan apapun di antara para ADC saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa. Bahwa alasan terdakwa Ricky Rijal Wibowo belum memberitahukan kepada almarhum Joshua tentang pertanyaan saksi Ferdi Sambo adalah karena terdakwa Ricky Rijal Wibowo masih bertanya-tanya dan tidak menyangka atas keterangan saksi Ferdi Sambo tentang pelecehan yang dilakukan oleh almarhum Joshua terhadap saksi Putri Chandrawati. Bahwa terdakwa Ricky Rijal bertanya-tanya, pelecehan apakah yang diperbuat oleh almarhum Joshua? Mohon izin Majelis Hakim melanjutkan. Majelis Hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang terhormat, serta pengunjung sidang dan masyarakat yang kami hormati. 4. Bahwa replik jaksa penuntut umum pada halaman 4 huruf A nomor 4 yang menyatakan berdasarkan BAP yang menjadi fakta persidangan dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati yang tidak mengetahui kalau terdakwa telah mengamankan senjata api adalah benar. Adapun terkait jaksa penuntut umum dalam replik yang menerangkan di hadapan persidangan terdakwa mengakui secara tegas telah mengamankan senjata api HS milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan alasan mengetahui adanya keributan antara saksi Kuat Ma'ruf dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah Magelang dan terdakwa merasa yang paling senior di antara para ajudan maka melakukan tindakan pengamanan senjata api HS milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Karena keterangan tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya karena pada nyatanya senjata api HS milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat sudah diamankan dan ketika di rumah saguling saksi Ferdi Sambo meminta HS milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat kepada saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan seterusnya. Lagi-lagi jaksa penuntut umum berhalusinasi dengan berupaya menafsirkan hubungan sebab akibat yang terjadi di mana hal tersebut sangat terlihat jelas berbeda dengan fakta hukum yang sebenarnya dan telah terungkap pada persidangan. Hal mana telah diperkuat dengan hasil lie detector poligraf terdakwa Ricky Rijal Wibowo dengan hasil jujur tidak ada perintah untuk mengamankan senjata milik korban Faid. Keterangan ahli poligraf Aji Febrianto Ar-Rasyid yang menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan lie detector terhadap terdakwa Ricky Rijal Wibowo di Puslap 4 Polri dengan fokus isu berupa pertanyaan pertama yaitu apakah ada seseorang yang menyuruh saudara Ricky Rijal Wibowo mengambil senjata milik korban Yosua Huta Barat? Dan jawaban terdakwa Ricky Rijal Wibowo tidak ada dan mendapatkan skor plus 11 dan terindikasi tidak berbohong atau jujur. Sehingga hal tersebut menunjukkan tidak ada pihak ketiga lainnya termasuk saksi Putri Chandrawati ataupun saksi Ferdi Sambo yang memerintahkan terdakwa Ricky Rijal Wibowo dalam hal pengamanan senjata yang dilakukan. Bahwa alasan mengamankan senjata milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat adalah dikarenakan terdakwa menerima cerita dari saksi Kuat Ma'ruf tentang saksi Kuat Ma'ruf yang sempat mengejar korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan menggunakan pisau. Bahwa dari sanalah terdakwa berinisiatif untuk mengamankan senjata milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat agar tidak ada tindakan lebih lanjut dari korban Nofriansyah Yosua Huta Barat atas tindakan yang dilakukan oleh saksi Kuat Ma'ruf. Di mana tindakan terdakwa dalam mengamankan senjata milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat adalah karena terdakwa adalah yang paling senior dari ajudan yang lainnya. Dan terdakwalah yang mendapatkan cerita dari saksi Kuat Ma'ruf bahwa saksi Kuat Ma'ruf sempat mengejar korban Nofriansyah Yosua Huta Barat menggunakan pisau dan setelah itu terdakwa teringat apa yang disampaikan oleh saksi Kuat Ma'ruf sehingga terdakwa mengamankan senjata milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat saat terdakwa mencari korban di kamar ADC di Magelang. Bahwa dalam hal pengamanan senjata milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tersebut tidak ada perintah baik dari saksi Ferdi Sambo maupun saksi Putri Chandrawati. Sebagaimana fakta persidangan bahwa dalam hal pengamanan senjata milik korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tersebut murni karena inisiatif terdakwa, karena yang paling senior di antara ajudan yang lainnya di rumah Magelang tersebut. Bahwa jaksa penuntut umum hanya mengedepankan asumsi tanpa melihat fakta persidangan yang seharusnya tidak bisa terbantahkan dan telah berkesesuaian dengan saksi Ferdi Sambo
maka asumsi jaksa penuntut umum tersebut tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan. Mohon izin Majelis Hakim dilanjutkan. Izin menyambungkan, Yang Mulia. Bahwa replik jaksa penuntut umum pada halaman 5 huruf A nomor 5 menyatakan terdakwa tidak pernah menghubungi saksi Ferdi Sambo pada tanggal 7 Juli 2022 adalah benar. Adapun terkait dalil jaksa penuntut umum dalam repliknya, pada pokoknya menerangkan terdakwa pernah menghubungi Ferdi Sambo dan tidak pernah memberitahukan senjata korban telah diamankan adalah salah. Hal mana berkesesuaian dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi-saksi lainnya yang tidak ada satupun yang menguatkan keterangan atau dalil jaksa penuntut umum tersebut. Hal ini jelas sangat tidak berdasar, bahkan dapat terbantahkan dengan adanya keterangan saksi Bimantara Jaya Diputro yang menerangkan di bawah sumpah bahwa tidak ada call data record antara nomor 082267892005 dengan nomor 082281575821, 0811110973, 081219523471, 085394 040646 082281575821 dan 0811959494, yakni diantaranya adalah terbukti tidak adanya komunikasi antara nomor HP terdakwa dengan nomor HP Ferdi Sambo. Bahwa jaksa penuntut umum menyatakan dalam repliknya bahwa telah dihadirkan saksi Victor Kamang, provider XL. Namun jaksa penuntut umum tidak mencermati kesaksian saksi Victor Kamang, provider XL, bahwa tidak ada nomor terdakwa Riki Rizal Wibowo karena hanya satu nomor yang diperiksa call data recordnya dan nomor tersebut hanyalah nomor saksi Kuat Ma'ruf.